Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog, saatnya berdialog dengan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Pak Gatot, pada saat kemarin sebenarnya apa yang menjadi perdebatan dengan Dandim Jakarta Selatan? Baik, Mbak Ira, jadi saya perlu jelaskan dulu bahwa saya hadir ke sana itu atas undangan Letnan Jenderal Purnawirawan Marinir Soeharto sebagai Ketua PPKN. Beliau datang ke saya minta saya sebagai Irup, saya bilang, Pak, saya jangan Irup, saya peserta upacara saja karena Bapak sebagai pimpinan PPKN. Itu yang jadi saya ke sana, saya hanya datang berdua dengan Profesor Wahab untuk ikut bersama-sama karena akan diadakan Zirah Terpimpin. Zirah Terpimpin itu seperti upacara di plaza sana, kemudian meletakkan penghormatan kepada arwah, meletakkan karangan bunga, kemudian berdoa, kemudian penghormatan lagi dan ziarah. Dan saya tanya apakah sudah izin ke Garnisun? Pak Harto bilang proses izin ke Garnisun sudah ada. Nah, kalau ada minta sekalian perwira upacaranya dari Garnisun. Itu sudah dilaksanakan. Nah, pada saat saya ke sana sudah banyak orang, saya pun bingung karena sepanjang saya menjadi tentara sudah berapa puluh kali mungkin saya ikut upacara dan lain sebagainya di Taman Makam Pahlawan, tidak pernah ada banyak tentara dan polisi. Saya kok banyak tentara dan polisi. Nah, saya masuk, kemudian pas saya mau berangkat sama-sama dengan Pak Harto, persiapan untuk masuk dengan baris menghormat ditahan oleh Pak Dandim. Saya tanya kenapa seperti ini, saya bilang gitu. Tidak bisa Pak, loh saya bilang kami ini akan ziarah ke Taman Makam Pahlawan khususnya pahlawan revolusi. Kamu sebagai prajurit punya sumpah prajurit yang Sabta Marga, dan Taman Makam Pahlawan ini kamu bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya Dandim menjawab, Pak bisanya 30 karena Pangdam juga 30. Tidak apa-apa. Setelah saya cek kemarin ternyata lebih dari 30 juga, tapi tidak apa-apa lah. Akhirnya saya sampaikan ini Dandim sebagai Komandan Subgarnisun Jakarta Timur bertanggung jawab, kita ikuti. Sebenarnya tidak ada masalah gitu. Tetapi ya kita ikutin karena bagaimanapun itu junior saya dan petugas ikutin, akhirnya dibuat 30-30. Itu dialog saya dengan Pak Dandim. Akhirnya lucu, kami pun paham persis bahwa saya hadir di sana menghormati inisiatif yang sangat bagus dari Legend TNI Purnawirawan Marinir Soeharto sebagai pimpinan PPKN, di mana banyak purnawirawan tergabung di situ untuk ziarah bersama-sama. Lah kalau upacaranya cuma 30 orang ya bagaimana ceritanya itu? Aneh, tapi tidak apa-apa, sudah kami lakukan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah bahwa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, pasal 6 disebutkan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum antara lain berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentaati peraturan perundang-undangan, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda mereka yang berunjuk rasa bersamaan dengan kami berziarah di Taman Makam Pahlawan kemarin, apakah mereka memenuhi kewajiban-kewajiban itu? Dan apakah petugas yang begitu banyak itu mencoba menertibkan mereka? Alih-alih mereka ditertibkan, justru kami yang ditekan terus dengan berbagai cara, termasuk berhadapan-hadapan dengan tentara yang aktif, dengan mantan tentaranya. Apakah pembiaran ini sengaja untuk mengganggu dan mengacaukan kegiatan ziarah? Saya tidak tahu. Tapi ingat, apabila nanti 17 Agustus kita tidak boleh ziarah, 5 Oktober tidak boleh ziarah, peringatan G30 SPKI tidak boleh ziarah, Hari Pahlawan tidak boleh ziarah,
ini sama seirama dengan yang akan menghapuskan sejarah. Itu adalah melumpuhkan daya juang anak bangsa. Kita lupa sama sejarah. Ini sangat berbahaya. Tadi saya menyimak sedikit Pak Agung bilang Pangdam, kami tidak ada di situ. Yang ada kami itu hanya saya dengan Pak Wahab, ditambah lagi Pak Yani, nggak ada lagi yang lainnya. Saya katakan itu bohong besar, jangan berbicara seperti itu. Tanya kepada Pak Harto, itu semuanya adalah purnawirawan semuanya. Saya pun sudah pakai baret hitam, tapi begitu lihat banyak anak-anak komando, saya pun orang komando, pasukan komando juga, saya pakai baret merah. Kita semuanya ingin menghormati para senior kami yang sudah mencurahkan pikiran, keringat, darah, bahkan nyawa, khususnya dalam peristiwa G30 PKI, sambil berdoa kepada para pahlawan semuanya. Dan kami iri kepada mereka semuanya, para pahlawan yang mulia. Kami pun semua ingin seperti para pahlawan jadi syuhada. Kok diganggu? Apakah PPKN merupakan organisasi teroris, organisasi terlarang? Kan tidak. Ini yang menjadi pertanyaan bagi saya. Saya hanya tamu, saya hanya tamu saja. Tapi kebetulan yang dihadapi adalah Dandim, maka saya maju karena saya juga angkatan darat. Agar tidak terjadi salah paham. Dan kami ikuti. Rencananya 30. Begitu 30 yang baris, teriak-teriak Covid segala macam segera bubarkan. Ya gimana yang lainnya kan banyak ingin bergantian masuk ke makam pahlawan, malah disuruh pulang. Bukannya menertibkan yang demo, malah kami yang seolah-olah tidak tertib. Kami ini adalah pensiunan-pensiunan yang tahu aturan, dan tujuan kami hanya untuk berziarah, mendoakan para senior kami yang sudah berkorban. Apa salah kami? Itu pertanyaan yang mendasar. Begitu, Ira. Pak Gatot, itu perlu dipertegas ketika Pak Gatot Nurmantio datang ke Taman Makam Pahlawan, di luar dugaan ada sebagian yang memanfaatkan situasi dan mendukung kami, Pak. Mendukung kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di sana. Dan Anda bahkan menegaskan tidak menyangka di luar ada kericuan yang lain oleh sekelompok orang. Saya tidak mendengar itu, sekali lagi saya tidak mendengar itu, dan tangkap orang-orang itu pasti bukan kami. Ini sudah sangat keterlaluan. Saya ulang, ini sudah sangat keterlaluan. Kok bisa tahunya saya akan ke situ? Padahal saya hanya Pak Harto saja. Gitu loh. Jadi janganlah mengada-ngada. Jangan begitulah. Sama-sama anak bangsa. Kalau di tempat lain saya demo biasa saja. Tapi ini acara para purnawirawan yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Marinir Soeharto. Saya diundang di sana. Kalau itu acara kami, bolehlah. Tapi saya diundang. Tanyakan saja sama Pak Harto. Begitu. Oke. Ya. Tapi jadi, Pak Gatot apakah mengetahui? Pak Gatot apakah mengetahui massa yang di luar yang menolak kehadiran Pak Gatot yang ingin tabur bunga? Pak Gatot mengetahui mereka itu siapa, dari mana, disuruh siapa? Apakah sudah ada info itu ke Pak Gatot? Saya tidak mengerti karena saya habis dari Kerawang, saya langsung ke Taman Makam Pahlawan, langsung masuk ke dalam. Masuk ke dalam di dalam saya bicara dengan Pak Laksamana Purnawirawan Slamet, kemudian dengan mantan Kasau, kemudian beberapa teman-teman senior-senior saya berbicara di situ. Begitu keluar, lihat ribut begitu. Ya, Pak Gatot, Pangdam tadi menjelaskan bahwa jangan sampai ada purnawirawan yang disusupi kepentingan politik. Saya hanya bicara astagfirullahaladzim. Saya tahu benar itu purnawirawan baret merah, purnawirawan dari Marinir, purnawirawan dari Kostrad, purnawirawan dari berbagai angkatan bersama-sama situ. Kita hanya ingin berziarah. Saya yakin nuansa kebatinan saya dengan para itu sama. Kita sangat menghormati senior-senior kita yang sudah berkorban untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk menghormati, datang ke situ, dan untuk berziarah sambil berdoa. Di tiap-tiap makan kami berdoa. Itu. Politik
Saya pikir kalau tuduhan politik kan saya saja paling. Saya tahu Pak Harto nggak berpolitik kok. Saya tahu Pak Purnawirawan nggak ada itu politik. Mereka purnawirawan biasa saja. Dan apa sih kekuatannya purnawirawan? Kenapa kok dicap-cap seperti itu? Pak Gatot Tunjukkan, merasa tidak jangan ada berhalusinasi. tekanan karena Pak Gatot saat ini berada dalam lingkaran kami. Tekanan apa saya? Saya tidak ada tekanan. Merasa Tidak ada ditekan yang bisa maksudnya. menekan saya. Oke. Saya tidak merasa ditekan. Kalau ada orang demo kepada saya, ya saya bersyukurlah. Karena demo itu pasti bayaran, sudah terbukti. Dan itu saudara-saudara saya sebangsa saya yang kesulitan ekonomi. Maka saya katakan dengan di antara kami, kalau ada demo 10.000, 20.000, ya kita bersyukur, doakan para pendemo itu. Agar mereka pulang bisa membawa uangnya dengan selamat, keluarga bisa makan dalam kondisi ekonomi yang sulit ini. Pak Gatot ini luar Kalau ada biasa orang berani mengkritisi sekali Pak saya, Gatot menyebut masa yang demo menolak kami ini masa bayaran. Dasarnya apa Pak Gatot sebenarnya? Dasarnya satu, yang di Bandung, mahasiswa dibayar 100.000. Kemudian di Surabaya yang pertama kali dibayar 16 juta. Kemudian yang demo saya kemarin mengakui sendiri dibayar. 3 permasalahan ini kalau menurut saya itu gambarannya begitu. Jadi kalau dibayar ya biarin saja, enggak apa-apa kan. Mereka dapat ongkos untuk tambah-tambah makan. Enggak ada masalah saya. Kalau orang mengkritik saya pun saya hargai. Karena orang yang mengkritik saya pasti dia membaca atau menyimak apa yang saya sampaikan. Oke, Pak Gatot, informasi Dengan pola dari mana pikirnya, kalau asumsi mereka itu yang kritik demonstrasi saya. adalah dibayar? Ya, Ada informasi dari mana sehingga saya Pak Gatot tidak menyampaikan mengatakan yang seperti kemarin itu? dibayar. Ya, saya menyampaikan demo yang di Gunung Sate dibayar. Demo yang di Surabaya yang pertama PPI dibayar. Dan demo yang pada saat saya itu dibayar. Informasinya pengakuan dari yang demo. Begitu. Baik, Pak Gatot, meskipun saat ini Anda bisa kami katakan mantan Panglima TNI dan statusnya sudah purnawirawan, tapi kan tidak bisa luput juga, tidak bisa dilepaskan dari status Anda sebagai seorang deklarator kami. Bahkan ada juga yang menuding Anda ini jangan-jangan manuver untuk nanti 2024 menjadi seorang capres, Pak Gatot. Tanggapan Anda seperti apa? Bagi seorang politikus boleh saja beranggapan seperti itu. Ya, boleh saja beranggapan seperti itu. Tetapi kalau saya sebagai deklarator kami ke Taman Makam Pahlawan kemudian ditolak, salah saya apa? Undang-undang apa yang saya langgar? Walaupun saya mantan Panglima TNI, kalau memang saya berkaitan dengan hukum, kenapa enggak proses hukum saja? Apakah kami itu suatu barang yang terlarang? Perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau melanggar hukum atau apalah? Kan bukan. Dan dilindungi oleh undang-undang. Lalu kalau saya berdiara di undang, nanti saya ke perkawinan, takut orang undang saya ke perkawinan, dipikirnya perkawinan untuk kami lagi. Ke restoran, nanti saya nggak boleh dong ke restoran. Emangnya saya teroris? Kan bukan dong, saya warga negara biasa. Dan saya purnawirawan, rakyat biasa. Apa yang dia takuti kepada saya? Kan aneh kalau gitu. Saya warga negara biasa, saya rakyat biasa. Kebetulan saya pernah menjadi Panglima TNI. Dan saya di kami, jelas saya deklarator kami. Lalu pertanyaannya kenapa kami? Apakah ada hal-hal yang melanggar undang-undang di kami? Apakah membahayakan? Itu kan asumsi saja. Begitu ya, jadi saya nganggapin semuanya itu dengan senyum santai-santai saja. Baik, terima kasih mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Selamat petang. Kita langsung bergabung dengan Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung Abdurrahman untuk memperjelas insiden ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata Rabu lalu. Selamat sore, Pangdam. Kami ingin tahu sebenarnya mengapa ziarah rombongan purnawirawan, termasuk di sana ada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, tidak bisa berlangsung secara lancar dan dihalangi di tengah jalan. Silakan Pangdam, penjelasannya. Baik, terima kasih. Saya sampaikan yang sebenarnya bahwa
berawal dari surat dari Ketua BPKN. Jadi Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara yang ditandatangani oleh Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Soeharto untuk mengajukan ziarah rombongan ke TMP Kalibata ditujukan ke Kementerian Sosial. Namun dari Kementerian Sosial tidak mendapat izin dikarenakan karena COVID-19 yang sudah begitu tinggi di Jakarta. Mendengar informasi tersebut, tentunya kami selaku aparat yang tergabung di dalam PDMPK dan sedang melaksanakan operasi justisi, melihat seperti itu maka kita mengantisipasi kemungkinan terjadi suatu hal karena pasti akan melibatkan kerumunan massa yang banyak. Sehingga kami standby di Kalibata. Perlu diinformasikan juga, saya sebagai komandan, sebagai panglima di Kodam Jaya, baru tahu juga ada organisasi PPKN. Karena biasanya di Komando Kewilayahan itu terdaftar di staf teritorial. Tapi sampai saat ini organisasi itu tidak ada. Dengan membaca situasi tersebut, kami siap di TMP Kalibata, kemudian rombongan itu berdatangan. Kurang lebih sekitar 100 orang. Nah, rupanya dari rombongan ini cukup banyak, sehingga kepadatan manusia yang ada di situ sudah tidak mengindahkan lagi faktor-faktor atau protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 88 bulan September tahun 2020. Nah, walaupun bagaimana tetap kita harus taat ya kepada peraturan tersebut. Oleh karenanya dari petugas PDMPK menghimbau agar tetap 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yang penting adalah menjaga jarak dari sekian banyak orang. Ya, tetapi dari pihak mereka memaksa, dari pihak Purnawirawan itu memaksa untuk masuk, ya karena beliau-beliau ini kan mantan-mantan komandan-komandan kami juga, mantan atasan-atasan kami juga. Mungkin Dandim saat itu juga melihat bahwa di situ ada Pak Gatot Nurmantio dan sebagainya. Akhirnya dipersilahkan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor untuk menjaga kesehatan, yaitu protokol kesehatan yang harus ditegakkan. Sehingga diberikanlah toleransi untuk 30 orang secara bergantian. Namun setelah berziarah tanpa diduga dari Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto justru menyampaikan deklarasi. Ya, deklarasi yang isinya salah satu klausulnya adalah sehingga saya sampaikan dengan tegas bahwa kita PPKN mendukung dengan tegas koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami. Artinya kan seperti ini berarti ada unsur-unsur politik di situ. Padahal kami berharap bahwa di TMP itu jangan ada unsur-unsur politik yang dilakukan di sana. Dan kemudian pada saat memberikan deklarasi, itu begitu padatnya manusia di situ, begitu dekatnya jarak sudah tidak diindahkan lagi, maka Kapolres menyampaikan agar jaga jarak. Karena itu pun tidak dihiraukan, maka Dandim saat itu
menyampaikan dengan diawali permohonan maaf Pak, karena walaupun bagaimana itu senior-senior kita, mohon maaf Pak, mohon maaf jangan menyampaikan deklarasi di sini dan ini terlalu padat kerumunan massa. Nah, terjadilah gesekan sedikit di sana, ya mungkin beliau-beliau tidak terima. Demikian, Pak. Begini Pak, kemarin program Kabar Petang TV One juga mengundang Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dan juga Pak Soeharto. Kemarin kami juga sempat menanyakan hal tersebut. Namun yang bersangkutan membantah bahwa tidak ada deklarasi kami di TMP Kalibata, Pak. Mbak bisa lihat ya, pada saat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marinir Soeharto yang kemudian satu lembar kertasnya yang akhirnya oleh seorang Dandim Kolonel Ucu itu ditepis, itu membacakan deklarasi. Dan memang jelas-jelas sound systemnya juga sudah disiapkan untuk membacakan deklarasi itu. Di mana tidak membacakan deklarasi, kalau hanya sekedar ziarah, saya yakin nggak mungkin. Demikian, Pak. Bahkan Pak Dudung ada juga pernyataan dari Jenderal Gatot tidak menyangka sama sekali, niatnya kabarnya ia mengatakan bahwa murni ziarah dan terkejut dengan adanya massa yang berada di luar TMP Kalibata. Pak Dudung, penjelasannya seperti apa, Pak? Ya, itu kemarin saya mendengar juga bahwa beliau diundang hadir di Kalibata oleh PPKN. Ya, mungkin pemikiran saya juga beliau apakah tahu atau tidak tahu, kan begitu pemikiran saya. Tetapi saya yakin ini direncanakan oleh panitia. Karena dari peralatannya sudah disiapkan, yaitu sound systemnya, kemudian dari naskah deklarasinya pun sudah disiapkan. Ya, kalau hanya sekedar berziarah, mungkin tidak akan bawa sound system seperti itu, atau tidak bawa lembaran yang akan dibacakan untuk deklarasi. Demikian, Pak. Ya, kalau misalnya penjelasan yang soal di luar TMP Kalibata, kabarnya ketika mereka keluar, rombongan dari Jenderal Purnawirawan ini keluar dari TMP Kalibata, ternyata mereka juga bertemu dengan tim demonstran yang berada di luar TMP Kalibata. Bapak mendapatkan informasi itu seperti apa penjelasannya, Pak? Oke, saya dapat informasi juga. Memang saya tidak di lapangan, saya di kantor memantau. Dan kemudian saya dapat laporan bahwa ada demo juga atau himbauan-himbauan yang isinya untuk menjaga jarak dan sebagainya. Saya pikir bahwa itu ada dari komponen masyarakat yang kami bentuk. Jadi kami bentuk ada 2 komponen masyarakat. Yang pertama dari komunitas masyarakat dari FKPPI, PPM, Hipakat, dan sebagainya untuk membantu dalam rangka operasi PDMPK. Yang kedua, dibentuk juga masing-masing kelurahan itu, per kelurahan itu 100 orang. Saat ini sudah terbentuk dari 5 kelurahan, kemudian akan dibentuk lagi 61 kelurahan. Ya, tugasnya adalah memberikan himbauan kepada masyarakat, memberikan penyadaran kepada masyarakat juga bagaimana pentingnya protokol kesehatan. Baik. Sehingga penyebaran COVID-19 ini tidak terjadi. Baik. Ya, kemudian saya pikir itu untuk mereka itu yang melaksanakan. Rupanya saya dapat informasi itu dari kalangan mahasiswa ya itu. Oke, Pak Pangdam, lalu bagaimana pernyataan Anda mengenai mengingatkan agar para purnawirawan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, bahkan bahasa Bapak tidak terkontaminasi dengan kepentingan baik pribadi maupun kelompok. Maksudnya apa, Pak, pernyataan itu, Pak Dudung, bisa menjelaskannya? Ya, maksud saya demikian, ya. Maksud saya demikian. Kami hormati, ya, kami junjung tinggi bahwa para purnawirawan itu kan senior-senior dan mantan-mantan komandan saya juga, yang selama ini juga memberikan contoh dan memerintahkan kami, bahkan membentuk kami juga seperti ini, kan begitu. Nah, dengan situasi sekarang ini, negara ini sedang sulit khususnya masalah COVID-19. Ya, marilah kita konsentrasi
kepada penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian. Ya, kalau hanya berziarah saja, kami pun sangat berterima kasih. Karena paginya pun kami Kodam Jaya melakukan ziarah. Tetapi kalau sudah adanya deklarasi dan salah satu klausulnya juga menyampaikan untuk menunjukkan keprihatinan kami yang sangat mendalam ya kepada pemerintah saat ini. Ya, ini kan artinya ini sudah politik lah kalau menurut saya, sehingga saya berharap kepada para purnawirawan, ya saya yakin tidak seluruhnya. Saya yakin tidak seluruhnya karena saya konfirmasi indikasinya kepada bagaimana Pak? Indikasi Bapak mengatakan, mohon izin Pak, saya potong, indikasinya Bapak melihat bahwa ada yang terkontaminasi seperti apa dari para purnawirawan ini, terkontaminasi dengan katakanlah kelompok-kelompok tertentu ataupun politik-politik tertentu? Ya artinya beliau-beliau yang datang, kan beliau-beliau yang datang begini kan berarti kan dengan adanya ajakan, ya, yang kemudian tidak hanya sekedar ziarah, tetapi datang kemudian mendeklarasikan, ya, mendeklarasikan untuk mendukung kami itu tadi, ya, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Artinya mungkin bisa jadi ada informasi-informasi yang belum akurat atau kurang akurat, ya, kepada bapak-bapak atau rekan para purnawirawan kita itu. Itu. Jadi Pak Dudung, menurut Anda jika para purnawirawan ingin berziarah sebenarnya secara mekanisme seperti apa? Ya begini, itu kan sudah diatur dari Kemensos. Ya kalau misalnya berziarah secara perorangan itu tidak ada masalah. Kelompok 1, 2, 3 orang atau satu keluarga itu nggak ada masalah. Tetapi kalau dalam satu bentuk organisasi itu biasanya kita izin ke Kemensos dan diketahui oleh Gartab 1. Kebetulan saya sebagai Pangko Gartab 1 di Jakarta, itu harus diketahui. Ya, silakan aja, nggak ada masalah gitu ya. Tapi saat ini kan yang kita konsentrasikan adalah kalau terjadinya kerumunan massa, sementara kita tegas kepada masyarakat, kita melaksanakan operasi justisi, apabila tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, kita akan melakukan tindakan, baik tindakan berupa fisik maupun tindakan-tindakan secara administrasi. Ada yang kena denda juga. Nah, sementara kita tegas kepada masyarakat, dan kemudian kenyataan di lapangan ada yang seperti itu, ya kita juga harus tegas. Tidak bisa kita pilih kasih. Demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.